mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini masuk dalam konten YouTube. Ini gimana ini, Mbak? Oh iya, iya Mas. Mas, saya mau tanya, kalau saya mau masuk visa turis Loihang itu bagaimana caranya, Mas? Ya, sampean beli tiket PP. Sampean dari mana? Dari Indonesia. Ya, tiket PP. Terus Jakarta. Terus habis itu booking hotel berapa hari, 4 hari, 5 hari atau seminggu, terus tiket balik. Ya, terus uang saku cukup. Terus kalau bisa ada itinerary. Itinerary itu daftar perjalanan. Daftar perjalanan. Ngambilnya di mana itu, Mas? Kenapa? Internal. Ngambilnya di mana itinerary itu? Sampean bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya, sampean bikin jadwal sendiri. Hari pertama saya kemana, hari kedua saya kemana, hari ketiga saya kemana, gitu. Kalau sampean mau tujuannya jadi turis. Booking tiket pulang pergi, terus hotelnya yang di Hong Kong gitu ya? Berapa Iya. hari kita mau nginep gitu ya, Mas? Iya, betul. Gitu. Terus apa lagi, Mas? Itinerary, daftar perjalanan. Daftar perjalanan. Oke, berarti itu bikin sendiri ya, Mas? Ya, itu bikin sendiri. Kalau visanya nggak usah pakai visa, apa pakai visa? Di Hong Kong itu visa on arrival. Jadi ketika datang baru dikasih visa. Pas di bandara Hong Kong gitu ya? Ya, kalau turis. Oh, oke. Yang ini lagi, Mas, saya tanya sedikit lagi. Misalnya paspor nih, saya paspornya yang 48 halaman itu, 48 lembar itu ya, Mas. Itu saya bisa pakai paspor itu nggak? Tapi masih berlaku sih, masih 3 tahun lagi. Boleh. Yang paspor TKW itu loh, Mas. Boleh. Paspor, boleh. Paspor nggak ada masalah. Yang penting tujuan sampean Iya. jelas. Tujuannya sampean jelas dan sampean bisa menjelaskan kalau seumpama kena random check. Kalau misalnya kena random check, kalau nggak kena, begitu imigrasi terus masuk lah ya berarti aman. Tapi kalau misalnya kena random check lah baru surat-surat yang saya suruh bikin tadi ditunjukin gitu loh. Iya. Begitu Iya, Mas. ceritanya. Terus apa lagi? Terus cuman itu aja persyaratannya? Ya, terus iya. apa lagi? Itu aja? Iya, Mas. Kan sampean Matur turis. suwun, Mas. Jadi gitu aja, nggak ada masalah ya. Penting sampean bisa sampean bisa jawab. Tujuannya mau apa, jalan-jalan ya sudah. Kalau jalan-jalan itu syaratnya ini ada tiket PP bolak-balik gitu. Cuman tiketnya jangan jedanya panjang. Kemarin kan ada yang bilang, ada yang berangkat. Iya. Tiketnya jedanya 1 bulan karena dia mau stay panjang. Dipikirnya visa di Hong Kong bisa dikasih 1 bulan, kemudian dia jadwalnya panjang. Tiket PP-nya itu 1 bulan. Ya ditolak. Oh, iya. Nah, kalau ditolak pas mungkin di pemeriksaan masuk ke imigrasi itu mungkin ya, Mas? Iya, di imigrasi Hongkongnya ditolak kok 1 bulan. Dipikirnya imigrasi mau ngasih 1 bulan, makanya tiketnya dipanjangin 1 bulan. Dan dilalahnya dia nggak bisa. Berarti nanti kira-kira jadwalnya sampai berapa hari, Mas? Berapa hari? Ya, kalau sampean normali orang turis itu kan seminggu paling lama. 5 hari lah paling cepat, 3 hari paling cepat. Jadi kalau sampean mau panjang ya ibaratnya ketika sampean beli tiket ya, setelah beli tiket ternyata jaraknya seminggu. Ternyata setelah dikasih visa 1 bulan, dapat visa nih 1 bulan. Nah, kalau pingin manjangin 1 bulan, nah mending setelah masuk ke Hongkongnya baru tiketnya dipanjangin. Gak usah keluar bandara dulu, langsung ke maskapai yang di atas.
Sampean tiketnya apa, cari maskapainya. Kalau Garuda ya Garuda, kalau Cathay ya Cathay, kalau AirAsia AirAsia, kalau Tiger ya Tiger. Terus dipanjangin sesuai dengan visa yang tertera terakhir tiketnya. Kalau awalnya 5 hari ternyata dapat sebulan sampai tanggal 30 misalnya, berangkat tanggal 1 dikasih sampai tanggal 30. Nah, kita kan tiket pulangnya tanggal 5 apa tanggal 6. Nah, kita naik ke maskapai penerbangan di atas. Terus kita panjangin sampai tanggal 30 sampai visa kita habis. Artinya kan tetap bisa stay 1 bulan. Oh iya saya paham. Tapi harus keluar dulu. Jadi harus lolos dulu dari imigrasi baru dipanjangin. Baru dipanjangin, iya oke. Ya, kalau misalnya mau lama di Hong Kong gitu loh. Terus ini Mas, kalau misalnya kita mau pesan tiket nih, kebetulan kita kenal misalnya nomor HP yang tempat pemesanan di Hong Kong gitu, sekalian kita minta di bookingin hotelnya, dia bisa mungkin ya Mas? Saya nggak tahu kenalan sampean siapa, kan saya nggak tahu. Saya nggak mau ngambil risiko. Nanti saya ngomong boleh sampean pakai di sana, ternyata di sananya bohongin sampean, kan repot saya. Oh iya benar. Soalnya saya nggak ada yang kenal itu sih Mas, nggak ada nomor HP yang hotel yang di Hong Kongnya gitu. Sampean kan bisa tahu aplikasi Traveloka toh? Oh, yang di aplikasi itu ya? Ya, sampean download aplikasi Traveloka, hotel harganya berapa aja sampean bisa cari di situ, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kan bayarnya pakai rekening Indonesia itu, sama bisa pakai BCA, BRI, Mandiri. Sekarang aplikasi kan banyak, Mbak. Iya, beli tiket juga di aplikasi itu ya Mas ya. Nah, kalau beli tiket, saran saya lebih baik di agent tiket. Kalau sampean belinya di aplikasi nanti mau manjanginnya bingung. Makanya kan saya suruh kalau belinya di aplikasi, kalau belinya di aplikasi, manjanginnya langsung di bandara. Di bandara itu kan banyak tuh maskapai. Nah, sampean misalnya kan nanti kalau memang maunya sebulan kan, tahan tiket sampean cuma 1 minggu apa 5 hari, tapi ternyata setelah masuk dikasih 1 bulan, sampean naik ke atas ke gerbang keberangkatan. Nah, sampean cari itu maskapainya yang sampean beli tiketnya. Misalnya kalau Garuda ya cari Garuda, kalau Cathay ya cari Cathay. Terus tanyakan ke situ, aku bisa nggak manjangin jadwal, nomor tiketku ini, nomor pembayaranku ini, kode bookingnya ini, gitu kan. Isutnya nomornya sekian. Jadi udah jadi lampiran tiket, tunjukin ke mereka. Aku mengadakan perubahan jadwal, boleh nggak gitu. Bayarnya berapa kan gitu. Kan berbayar kalau. Iya. Reschedule namanya. Iya, Mas. Gitu. Oh iya. Iya, Mas. Sangat jelas sekali itu. Ya. Informasinya. Cuman mau ngapain ke Hong Kong? Mau jalan-jalan, Mas. Oh. Cuman mau jalan-jalan. Iya, kebetulan sama teman sih. Oh. Sama teman. Sudah pernah ke Hong Kong? Udah, dulu saya pernah ke Hong Kong 2 tahun. Dulu waktu saya jadi TKW gitu, 2 tahun saya finish terus saya pulang. Oh, boleh, nggak ada masalah. Silahkan. Saya bingung mau masuk pakai Loyang itu, pakai paspor saya yang PKW itu, apa saya bikin paspor lagi gitu? Ya, pakai paspor. Pakai paspor yang sudah ada, wong masih berlaku kok. Terus tempelan kayak visanya aku di paspor itu nggak usah dicabut juga ya Mas? Nggak usah dihilangin ya? Nggak ada masalah, biarin aja. Oh iya. Kan yang penting kan dulunya kan nggak ada masalah pas di Hongkongnya gitu ya Mas, nggak ada deportasi, nggak ada backlist itu ya. Yang penting nggak ada itu ya, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, Mbak. No iya. problem, berangkat aja. Makanya kalau random check, kalau sekali lagi ya saya tadi bilang, kalau semisal nanti di imigrasi ditahan atau apa, dimasukin ruangan,
Ya tadi yang saya sampaikan tadi sudah sampean siapkan. Iya, iya, iya. Oke. Iya Mas Andro. Terima kasih banyak. Hmm. Oke, bye-bye. Bye-bye. Buat teman-teman semuanya ya mungkin pertanyaannya sederhana. Buat teman-teman berasa biasa, tapi kalau orang benar-benar nggak ngerti, nggak takut, orang yang artinya memang nggak pernah atau khawatir, nah, kebimbang dan semuanya kan kita juga nggak ngerti ya, apapun bentuk pertanyaannya kita jawab ya, kita berikan informasi yang sebagaimana mestinya supaya mbaknya nggak bingung. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.